Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa kalau di Kabar Bisnis ini kita mau ngasih informasi-informasi yang ini sangat menarik seputar dunia bisnis ataupun seputar dunia desain grafis. Sebelumnya kita mau jelasin dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, dunia desain grafis, marketing, dan bisnis. Iya. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, jasa legalitas, dan jasa perizinan seperti OSS ya tadi. Kemudian daftar haki juga bisa kita seperti itu. Nah, buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, ataupun tadi jasa pendaftaran merek dan lain sebagainya, bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap! Nih deh, sekarang ada informasi menarik apa yang bisa menginspirasi teman-teman seputar dunia bisnis ataupun seputar dunia desain grafis. Nah, kebiasaan aku kalau pagi hari kan kadang suka scrolling Instagram ya atau TikTok. Tadi pagi nemuin kayaknya ini insight bagus deh kalau misal aku coba sebar lagi atau share lagi ke teman-teman Kebun Desain ini. Oke. Ini aku nemuin di akunnya bisnismuda.id. Nah, ini tentang 7 perusahaan ini ganti nama setelah brand mereka bermasalah. Oke, ganti nama brand setelah brand kita bermasalah nih. Iya. Oh, kenapa nih ya? kadang ngeri juga sih ya kalau brand bermasalah ya pilihannya tetap lanjutin nama brandnya atau ganti, ya kan ya. Seperti itu. Kalau biasanya sih kalau nama brand tuh bermasalah kalau memang ganti, tapi kalau misalnya logo itu ganti kalau misalnya ada investor ya. Iya, ada investor ataupun ada orang baru, CEO baru misalkan dan sebagainya. Tapi ya kalau bermasalah memang banyak dampaknya sih ya. Iya. Mungkin jadi penyebab ganti brand gitu, dampak-dampak yang berbahaya itu. Oke, yang pertama ada Facebook. Oke. Jadi Facebook yang merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia ini juga mengubah namanya setelah tersandung beberapa kasus. Oke. Nah, seperti pada kasus Cambridge Analytica yang mana Facebook dituding telah menyebarkan berita bohong atau hoak dan memperparah konflik di Myanmar. Setelah itu Facebook pun mengubah namanya menjadi Meta In untuk memperbarui citra buruk di media sosial buatan Mark Zuckerberg itu. Padahal yang bikin media sosial mereka, tapi mereka sendiri yang bikin masalah. Sebenarnya bukan masalah sih, tapi dituding ya, dituding menyebarkan hoak. Ya, tuduhan itu kalau nggak salah masuk ke persidangan ya, cuman hasilnya seperti apa kita kurang tahu ya. Tapi kan intinya ada masalah tuh. Ketika ada masalah, wah Facebook tuh namanya tuh agak jelek tuh. Nah, supaya ini biar nggak jelek lagi diubahlah nama perusahaannya gitu. Betul sekali. Yang berikutnya ada Philip Morris. Nah, Philip Morris ini adalah salah satu perusahaan rokok terbesar di Amerika Serikat. Oke. Dengan produknya yang sangat terkenal di dunia seperti apa coba? Apa tuh? Virginia Slim dan Marlboro. Oh, Marlboro tuh itu ya? Philip Morris. Philip Morris ya? Nah, pada 1990-an rokok mulai memiliki pandangan buruk karena menjadi sumber masalah kesehatan ya. Philip Morris pun menyadari hal ini, maka pada itu tahun 2003 mereka mengganti nama perusahaan menjadi Altria untuk melepas image buruk tersebut dari Philip Morris ke Altria. Keren juga sih, iya sih. Kadang kalau bertentangan dengan dunia, apalagi isu kesehatan itu sangat sangat sensitif ya. Iya. Isu kesehatan, isu keuangan ya kan ya. Jadi kayak berarti ini Philip Morris adalah perusahaan kesehatan. Artinya kan perusahaan, wah nanti kalau kita jualan produk kita nanti malah nggak laku nih karena image-nya itu produk-produknya itu tidak menyehatkan. Betul. Jadi dia ganti nama gitu. biar image-nya itu hilang gitu. Iya, betul sekali. Oke. Oke, yang berikutnya ada Comcast. Nah, pada periode 2000 sampai 2010, perusahaan layanan provider internet Comcast menjadi perusahaan yang dinobatkan memiliki layanan customer service terburuk di Amerika Serikat. Wow. Terburuk nah, ini langsung sama pelanggan ya. Ini bermasalahnya langsung sama pelanggan, jadi dianggap dicap terburuk lah di bidangnya. Nah, setelah itu Comcast juga menjadi salah satu perusahaan layanan internet terburuk di AS selama periode tersebut. Pada 2010, Comcast mengubah namanya menjadi Xfinity dan ternyata masih banyak loh masyarakat AS yang tidak menyadari ini. Wah, ini berhasil berarti. Berhasil brandingnya karena memang sih apalagi kita bermasalah dengan pelanggan kita sendiri itu sesuatu hal yang berbahaya. Ibarat kata kita berantem di dalam rumah. Iya. Iya nggak sih? Betul. Nah, akhirnya coba deh memperbaiki sifat mungkin ya istilahnya seperti itu dan memperbaiki nama di dalam rumah tersebut dengan ganti nama gitu. Iya.
Artinya kan si Comcast ini udah dicap terburuk pelayanannya ya, dan pelanggannya itu mungkin akan, udah jangan pakai Comcast. Wah, Comcast kalau ditinggalin pelanggannya kelabakan, habis. Ya, akhirnya dia, yaudah kita branding orang, namanya dirubah jadi Xfinity gitu ya. Nah, sehingga Xfinity itu kayak brand baru. Betul. Padahal pelanggannya nyari, ada ini nih perusahaan baru Xfinity, udah kita cobain yang itu, gitu. Nah, untungnya mungkin si Xfinity ini merubah pelayanannya, gitu. Oke. Padahal itu juga ya. Padahal itu juga. Oke, yang berikutnya adalah Time Warner Cable. Oke. Nah, jadi tidak hanya Comcast yang memiliki reputasi buruk sebagai perusahaan layanan internet, Time Warner Cable mempunyai reputasi yang sama. Nah, kemudian Time Warner Cable disebut sebagai perusahaan yang membuat pelanggan mereka kesal dengan layanan mereka. Akhirnya mengikuti jalannya Comcast memberikan nama brand, mereka pun ikut mengganti nama perusahaan menjadi Spectrum. Spectrum. Ya, Spectrum ternyata dulunya adalah Time Warner Cable. Gitu ya, baru tahu Spectrum dulunya itu. Gitu Time ya. Warner Cable. Nah, seperti itu. Ya, ceritanya sama lah seperti yang sebelumnya ya. Oke, yang berikutnya ada Kentucky Fried Chicken. Nah, pada awal 1990-an, restoran franchise makanan cepat saji atau fast food mulai menjamur di mana-mana. Namun, pada saat yang sama, makanan cepat saji mulai dikenal sebagai makanan yang buruk bagi kesehatan. Khususnya ayam goreng. Tidak mau diasosiasikan dengan image buruk, produk andalannya sendiri Kentucky Fried Chicken mengganti brand mereka menjadi KFC. Jadinya tadinya nggak ada disingkat. Tadinya panjang, tapi sekarang disingkat mungkin. Ini nggak terlalu jauh lah ya, seperti itu. Tapi aku juga baru tahu deh. Kirain aku tuh emang KFC itu ya itu singkatannya gitu. Iya aja. Iya kan? KFC, Kentucky Fried Chicken gitu kan. Taunya emang dia tuh awalnya memang namanya nggak disingkat. Gitu. Ya, kalau di Indonesia kan image-nya itu biasanya emang banyak disingkat-singkat kan. Ada kepanjangan disingkat biar mudah, gitu. Yang kepanjangan disingkat biar mudah. Betul. Tapi khusus buat si KFC ini sebetulnya dia itu namanya Kentucky Fried Chicken kayak gitu ya. Tapi diubah menjadi KFC. KFC itu bukan singkatan, dulunya. Tapi adalah emang itu namanya betul. Brand baru gitu ya. Brand baru gitu. Oke. Oke, yang berikutnya ada Dunkin Donuts. Sama seperti KFC, salah satu produk andalan Dunkin Donuts yaitu donat juga menjadi alasan mengapa restoran satu ini berganti nama. Jadi Dunkin aja ya, tanpa Dunkin Donuts. Secara resmi mereka mengganti namanya menjadi Dunkin karena ingin tidak hanya diingat sebagai perusahaan yang menjual donat. Iya. Ini keren sih. Ini langkah yang tepat untuk perusahaan yang memang produknya nggak hanya satu. Iya. Gitu kan. Kalau donat kan itu nama produk ya. Iya. Kalau nama perusahaan donat artinya dia hanya menjual produk-produk donat. Betul. Tapi ketika namanya diubah menjadi Dunkin yang lebih universal, wah bisa jadi ada kue-kue yang lain mungkin. Iya. Kenapa sih dia juga nggak mau ada donat di belakangnya? Karena pasalnya bagi sebagian masyarakat donat merupakan makanan dengan image kesehatan yang kurang baik. Iya. Di luar negeri ya. Iya. Mungkin karena apa? Kalorinya tinggi. Tinggi. Kalorinya tinggi karena kan terigu ya. Iya. Dan ternyata produk Dunkin yang paling laris bukanlah donat melainkan minuman mereka. Oh gitu ya. Kalau di luar ya, di kita mah tetap donat sih. Kalau saya sih Dunkin Donat udah dari kecil itu beli donatnya yang enak. Oke, yang berikutnya ada perusahaan minyak dan gas biasanya kurang memiliki image kepedulian lingkungan yang kurang baik. Nah, pada tahun 2000-an, perusahaan minyak dan gas Inggris, British Petroleum, mengubah namanya menjadi BP. Sama seperti Kentucky ya. Serta logo mereka dengan gambar matahari yang bersinar terang. Namun, perubahan nama itu ternyata tak berdampak besar. Soalnya pada 2005, BP tersandung kasus meledaknya kilang minyak di Texas dan kebocoran 200.000 galon minyak di Alaska. Tidak berhasil karena terjadi kecelakaan ya. Betul. Sehingga artinya akhirnya masyarakat juga, wah BP ini juga bermasalah katanya gitu. Oke, menarik sih ya. Jadi apa ya? Jadi kalau menurut kita memang kalau misalnya sebuah brand itu sudah bermasalah, baik itu bermasalah dengan lingkungan, baik itu bermasalah dengan kesehatan, baik itu bermasalah dengan pelanggannya sendiri, perlu dipertimbangkan untuk ganti nama. Iya. Apalagi kalau misalnya ada seperti di Indonesia
gontok-gontokan antara geprek bensu satu dengan geprek bensu yang lainnya. Itu sebenarnya salah satunya harusnya ganti nama sih. Iya sih, harusnya wajib sih ganti nama itu. Tapi nggak tahu lah, mungkin ada satu hal dan lainnya kita bisa nggak bisa ngejudge juga ya seperti itu. Iya, nggak tahu tuh perkara hukumnya kita nggak terlalu ngikutin ya. Cuman itu kan bermasalah kayak itu kemarin. Oke, itu aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi dipikirkan lagi deh jika brand kamu bermasalah dengan lingkungan atau masyarakat sekitar. Jangan lupa di like, di komen, subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya kalau misalkan dia punya bisnis dan ada permasalahan terkaitan nama, mungkin ya salah satu opsinya itu bisa dengan mengubah nama kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.